Oke teman-teman, jadi balik lagi di video ini. Kali ini kita bakal bahas sebuah kamera action cam. Ini kamera udah lama, yaitu GoPro Hero 9 Black. Nah, jadi aku baru aja ganti kamera karena sebelumnya itu pakai DJI Osmo Pocket 1 udah dipakai berapa tahun, dan sekarang penasaran pengen coba GoPro Hero 9 Black. Tapi baru belum lama kita pakai kamera ini, cuman masalahnya udah banyak banget ini kamera. Bukan masalah karena kameranya error atau apa, tapi emang bawaannya seperti ini. Belum terbiasa aja pakai action cam kayak gini. Jadi karena udah banyak mungkin ya yang bahas fitur atau kelebihannya dari kamera ini, jadi kita bahas kekurangannya aja yang paling gampang atau paling sering ditemuin. Nah, yang pertama, ini kamera tuh gampang banget panas. Nah, jadi awalnya kamera ini aku biasa pakai silicone case. Nah, jadi silicone case itu ketika udah mulai video, kameranya itu udah mulai berasa panas ya. Jadi kayak baru ngerekam beberapa menit, cuma kok udah panas banget. Akhirnya solusi pertama yang aku lakukan adalah ngelepasin silicone case-nya, dan ternyata itu lumayan membantu dan bikin jadi agak adem, tidak sepanas sebelumnya. Nah, terus yang bikin panas juga itu katanya bisa jadi karena SD card yang dipakai. Nah, jadi sebelumnya aku itu pakai SD card yang ini. Bisa kita fokusin gak sih? Oh iya. Ini adalah Vigen 16 GB, entah ini Vigennya ori atau KW. Ini beli udah lama. Nah, sebelumnya pakai ini, katanya kalau misal SD cardnya itu speednya kurang kenceng, itu bisa pengaruh juga kameranya jadi panas karena transfer datanya dia jadi lebih lama. Terus aku udah ganti pakai ini. Ini adalah SanDisk Extreme 64 GB. Jadi ini speednya aku lupa berapa, kayaknya 120-an Mbps deh. Ini sebelumnya aku pakai di drone di Avata 2. Ini emang rekomendasi kalau kalian mau buat pakai untuk drone atau kamera, transfer datanya dia lebih cepat dan kameranya jadi nggak cepat panas, katanya begitu. Nah, terus selain itu juga yang bikin kameranya jadi cepat panas itu adalah suhu lingkungannya. Nah, jadi kalau misal kita ngerekam kayak di dalam ruangan kayak gini atau di tempat yang ada AC, mungkin nggak terlalu panas ya. Tapi kalau misal udah keluar, udah ke lapangan, itu otomatis langsung panas. Gampang banget panas ini kamera. Makanya kemarin sempet ngerekam di lapangan kayak gitu. Ini cuma buat ngerekam 1 menit lebih dikit udah langsung dimatiin. Terus aku diamin dulu biar sampai adem dulu. Soalnya kalau overheat ya bisa tiba-tiba mati. Bahkan kalau dibandingin sama sebelumnya, aku juga punya Xiaomi Yicam. Itu kamera udah lama yang harganya jauh banget, jauh di bawah ini. Dan itu selama pakai nggak pernah sampai panas kayak gini. Walaupun ngerekamnya sampai puluhan menit, belasan menit gitu, nggak sepanas ini. Tapi kalau ini entah kenapa gampang banget panas, GoPro Hero 9. Nah, terus masalah yang kedua yang dirasain, nah sebenarnya bukan masalah-masalah, jadi ini kan layar yang belakangnya ini udah touchscreen, jadi kita bisa pengaturannya itu langsung dari sini. Cuma ini touchscreen yang aku rasakan itu nggak seresponsif punyanya DJI Osmo Pocket 1. Entah kenapa rasanya jadi kayak agak nge-lag atau telat dikit gitu. Ini kalau misalnya kita pencet gitu, tuh dia tuh responnya kurang cepet. Tuh masih kayak ada jeda ya. Kita ngeklik terus kayak berapa milidetik kemudian dia baru geser. Tuh. Jadi touchscreen-nya ini rasanya kurang responsif. Cuma ya itu nggak terlalu masalah lah, bisa agak sabar-sabar dikit. Nah, terus selanjutnya lagi
Di sini kameranya itu punya dua mikrofon. Jadi dia punya mikrofon satu di depan, ini mikrofonnya agak gede. Nah terus satu lagi mikrofonnya di atas. Nah terus di bagian belakang ini nggak ada mikrofon lagi. Jadi masalahnya adalah ketika kita misal bikin vlog gitu ya, kameranya ngarah ke sini. Ini oke, nggak masalah, suaranya bakal kedengeran jelas. Tapi kalau misal kita lagi ngarahin kayak gini, ini suaranya bakal remang-remang, kayak hampir nggak kedengeran, malah hampir nggak jelas. Jadi lebih banyak suara dari bagian depannya. Nah oke, jadi ini kita coba ngerekam pakai mikrofon yang bagian depan. Suaranya kayak gini, cukup jelas kalau misal pakai mikrofon yang bagian depan. Tapi kalau misal kita balik pakai mikrofon yang bagian belakang, nah suaranya bakal kayak gini. Gimana, apakah suaranya masih sejelas pakai kamera depan? Kayaknya nggak sejelas pakai kamera depan ya. Nah sekarang kita coba kalau misal kameranya itu aku posisiin di bawah mulut. Jadi aku bakal ngomong pakai mikrofon yang di bagian atasnya. Nah ini kameranya aku posisiin di bawah mulut. Jadi gimana? Suaranya apakah bisa agak sedikit lebih jelas atau sama aja? Nah terus ada lagi juga di sini kan udah ada fitur horizon leveling. Jadi horizon leveling itu fungsinya adalah kameranya itu dia gambarnya bisa tetap lurus walaupun kameranya kita miring-miringin kayak gini. Nah tapi di GoPro Hero 9 Black ini dia derajat kemiringannya itu masih dikit banget, masih sekitar cuma 27 derajat kalau nggak salah. Jadi kalau misal kita miring banget, dia tetap ikut miring kayak gini nih tuh. Udah berarti batasnya udah cuma segini doang dia horizon levelingnya, cuma sekitar semiring ini masih bisa tuh, selebihnya dia udah ikut miring malah. Jadi horizon levelingnya itu derajat kemiringannya tuh masih dikit banget ya. Kalau nggak salah buat di GoPro Hero yang terbaru, entah dari seri keberapa, cuman kemarin lihat yang seri ke-13 itu dia diputer kayak gini 360 derajat, horizon levelingnya dia masih jalan. Jadi toleransinya tuh gede banget. Nah kalau ini masih kecil banget, jadi ya tuh kalau segini masih aman. Cuma kalau udah sampai semiring ini dia udah nggak bisa lagi horizon levelingnya. Jadi itu yang aku cukup berasa dibandingin sama Osmo Pocket 1 yang dia kan gimbalnya gimbal mekanis ya. Jadi mau kita semiring apa juga dia tetap aman. Cuma kalau ini ya kekurangannya itu. Oh ya, terus ada lagi juga kekurangannya nih, lupa dibahas. Ini kalau misal kita pakai aplikasi itu namanya Quick. Nah itu kita kan bisa remote dari situ ya. Cuma ketika ngerekam video, anehnya di aplikasi malah previewnya itu nggak ada. Jadi yang kelihatan di aplikasinya itu malah cuma timer aja, cuma rekaman waktunya tuh udah berapa detik atau berapa menit. Kita malah nggak bisa ngelihat pas lagi videoin. Nah terus apa fungsinya aplikasi itu jadinya? Jadi kurang kepake. Mungkin itu aku kira bakal diupdate, ternyata sejak dari lama sampai udah muncul GoPro seri ke yang baru-baru, yang GoPro Hero 9 masih kayak gitu, nggak ada update sama sekali soal aplikasinya itu. Nah, oke, jadi kayaknya itu aja dulu bahasan kita soal kekurangannya kamera GoPro Hero 9 Black ini dari perspektif yang sebelumnya pernah pakai DJI Osmo Pocket 1. Nah kalau misal teman-teman ada yang mau nambahin atau ada yang mau tanya, langsung aja tulis di komen. Jangan lupa like, subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.